KDRT mayoritas terjadi di dalam keluarga muslim. Kenapa? Kasus kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi momok yang mengerikan di negeri ini. Padahal mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut catatan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada akhir 2014 silam, terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan dalam kasus tersebut sebanyak 68% merupakan kekerasan dalam rumah tangga, dengan mayoritas korban ibu rumah tangga dan pelajar. Ironi mendapati data KDRT di atas lebih memilukan bila itu terjadi dalam rumah tangga seorang muslim. Sebab bila benar demikian, maka sesungguhnya hal itu telah menodai kesucian pernikahan dan menyelisihi tuntunan Allah Ta'ala dan Rasulnya terkait dengan tata cara membangun rumah tangga yang islami. Islam menuntun para pemeluknya agar membangun rumah tangga atas pondasi ketaatan kepada Allah. Sebab Islam memposisikan pernikahan bukan sebatas memenuhi kebutuhan biologis semata, namun juga sebagai ibadah yang di dalamnya terkandung amanah besar, yaitu membebaskan diri dan anggota keluarganya dari jilatan api neraka. Ini sejalan dengan arahan Allah Ta'ala tentang bagaimana berperilaku kepada pasangan. Allah mengingatkan kaum muslimin agar tidak bertindak kasar kepada mereka. Dia mengajarkan agar senantiasa berlemah lembut dan bersabar terhadap tingkah laku yang mungkin kurang berkenan di hati mereka. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda menyampaikan bahwa sebaik-baik orang yang beriman adalah mereka yang berbuat baik ke keluarganya. Dan Rasulullah merupakan sosok yang paling baik kepada keluarga di dunia ini. Riwayat Ibnu Majah. Bahkan dengan menggunakan redaksi yang lebih tegas, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian memukul istrinya layaknya seorang budak, kemudian ia menggaulinya pada malam harinya." Riwayat Bukhari. Sebagai seorang beriman, ada satu dimensi yang harus cepat dievaluasi ketika diri kerap melakukan tindakan KDRT, yaitu kondisi posisi iman. Sebab rumah tangga yang dibangun atas dasar iman tidak akan pernah terjadi perkara KDRT. Dan ketika dijumpai aksi kekerasan, maka posisi iman layak dipertanyakan. Berbeda kalau iman kuat, orang beriman tidak akan mungkin menyakiti saudara seimannya, terlebih keluarganya sendiri yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sebab di antara ciri orang yang beriman senantiasa memberi keselamatan, kenyamanan, dan ketenangan untuk saudaranya seiman, baik dari lisannya maupun tangannya. Kesimpulannya adalah semangat menuntut ilmu. Tidak ada cara untuk mempertebal keimanan kecuali dengan istiqomah dan ketaatan. Dan ketaatan itu akan terbangun dengan benar bila ilmu menjadi sandarannya. Disinilah letak pentingnya sebuah keluarga berakrab-akrab dengan majelis ilmu. Bagi manusia, ilmu tak ubahnya cahaya yang akan menyinari gelapnya pikiran dan hati, sehingga akan membawa kepada keterang-benderangan konsep hidup, dengan catatan selama ilmu yang dipelajari dijadikan penuntun jalan. Dari sini, mari kita tumbuhkan kecintaan keluarga kepada ilmu. Hadiri majelis-majelis ilmu yang ada. Mudah-mudahan dengan segenap upaya ini Allah Ta'ala menurunkan keberkahannya pada keluarga kita, sehingga kasus-kasus semisal KDRT tidak pernah kita dengar lagi terjadi dalam biduk rumah tangga orang-orang beriman karena tercerahnya hati oleh hikmah.